I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So, as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan bersama video mengenai Premium Agency atau program Next. Nah, seperti apa program Next? Nanti gambarannya akan Bapak Ibu bisa lihat di sesi kedua. Di sesi pertama, seperti yang tadi juga Pak Dini sudah infokan, sudah bersama-sama dengan kita seorang praktisi di bidang asuransi, yaitu Pak Victor Laksmana. Selamat pagi, Pak Victor. Pagi, Bu Mary. Baik, Pak Victor sehat selalu, Pak. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Luar biasa ya, Pak ya. Hari Sabtu tetap produktif kita ya, Pak? Tetap, harus. Harus produktif. Baik. Pak Victor, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih, Pak Victor sudah bergabung sama-sama dengan kita. Pak, saya mau share slide tentang background-nya Pak Victor sebelumnya. Sebelum kita masuk, saya ingin informasikan dulu nih buat Bapak Ibu yang bergabung di sesi hari ini. Pak Victor Laksmana ini adalah seorang leader yang bergabung di program Next di bulan Januari tahun 2020. Nah, prestasi beliau saat ini konsisten sekali setiap bulannya untuk bisa capai targetnya di program Next. Meskipun di tengah pandemi, nanti Bapak Ibu akan bisa lihat bagaimana prestasi-prestasi beliau di setiap bulannya. Jadi, kita undang Pak Victor di sesi hari ini untuk bisa memberikan juga tips dan memberikan juga motivasi kepada Bapak Ibu bahwa Pak Victor ini bisa tetap konsisten baik di masa sebelum pandemi maupun sekarang saat kita menghadapi pandemi. Nah, saya kembali ke Pak Victor. Pak Victor, ini adalah background dari Pak Victor ya Pak. Sebelumnya adalah sebagai seorang RM di bank. Betul ya Pak? Ya, betul Bu Mary.
Boleh cerita Pak, profesi Pak Victor sebelum akhirnya terjun ke asuransi ini mengerjakan apa Pak di bank? Sebenarnya gini, aku pertama kali masuk di bank itu tahun 2010 kalau nggak salah, ya 2010 Februari. Dan Oke. background S1 saya itu bukan dari manajemen, Bu Mary. S1 saya dari ilmu komunikasi, which is waktu penjurusan skripsi ngambil broadcast TV. Jadi kalau ada orang yang mikir, oh ya mungkin Pak Victor udah jago dari sononya, udah belajar marketing, bla bla bla, itu sama sekali enggak sih. Dulu awal-awal kuliah, kenapa milih ilmu komunikasi, milih jurusan yang kesannya gampang lulusnya. Ternyata setelah masuk susah juga. Terus kemudian setelah lulus, kan namanya anak muda kan, Bu Mary bingung mau Ya, kerja apa. Akhirnya iseng sih, waktu pertama kali interview di MyBank itu iseng. Itu berangkat dari funding. Jadi funding itu divisi yang kita rekrut nasabah baru. Waktu oke. waktu pertama kali saya interview itu ditanyain gini, Vic, Mm-mm. ini target 1 bulan 2M. Kamu 1 bulan bisa, 2 M ya Pak? ya, 2M itu Oke. harus nyari nasabah yang mau placement dana di sana. Kamu kira-kira bisa nggak? Waktu itu dalam pemikiran saya gini, wah 2M ya. Eh, aku sih cuma mikir gini, Bu Mary, kalau aku nggak nyoba, aku nggak pernah tahu ya. Aku bilang sama yang interview, ya udah Victor coba. Akhirnya ya puji Tuhan, ya ada aja sih, dapat aja nasabah, kemudian bisa promote naik jadi ke RM. RM ini lebih ke arah farmer sih, kita lebih ke maintain ke nasabah, kita nge-growthin dananya mereka. Sedangkan kalau basicku dulu berangkatnya dari funding, hunter, nyari nasabah baru. Kemudian setelah jadi RM, naik 4 tahun di MyBank, di offering sama BTPN. Dan tentunya yang di offering kan dengan take home pay yang lebih tinggi lah. Akhirnya nego-nego naik, deal pindah di BTPN kurang lebih almost 3 tahun, 2,5 tahun. Kemudian ketemu temen lama, nggak pernah ketemu temen di tempat gym. Dia ternyata sekarang udah jadi BM di Bank Permata, lagi cari anak buah. Offering lagi ke aku, lu mau nggak Tor ikut gua? Negonya gajinya berapa dulu? Nego, di deal, ya udah pindah lagi di Permata. Lalu Oke. kemudian setelah itu temanku yang jadi BM ini dia juga kebetulan di hijack di MyBank sih. Tapi kan aku kalau mau ikut dia ke MyBank lagi, secara range take home pay-nya udah nggak masuk. Kemudian ditawarinnya sama Bank Mega karena dia baru buka divisi khusus untuk nasabah Megaverse yang premium punya. Ditawarin, pindahlah akhirnya terakhir di Bank Mega, Bu Mary. Jadi Oke. hampir 9 tahun itu aku mostly megang nasabah Premier sih. Baik. Nah, Hmm. Pak Victor, berarti kalau saya dengar dari ceritanya, tadi 9 tahun dengan posisi yang juga sudah settle dan pegang nasabah priority ya, Pak ya? Iya, betul Bu Mary. Nah, gimana sih Pak sampai akhirnya setelah 9 tahun punya list nasabah priority, kemudian take home pay-nya juga nih Pak Victor nih sudah nego-nego sampai di posisi yang terakhirnya take home pay-nya pasti sudah sangat tinggi sekali. Nah, kenapa Pak Victor akhirnya memutuskan join ke bisnis asuransi nih Pak? Karena gini Bu Mary, benernya saya nanti orang itu sudah males sih, males dalam tanda kutip cukup lelah lah. Kita kalau bilang kita kerja di bank kan jam 8 sampai jam 5 sore. Belum lagi termasuk kalau harus lembur ya harus lembur. Kadang kita juga pulang jam 9, setengah 10 malam pernah sih. Pernah. Terus kalau di corporate, di bank lah, kalau kita bilang, kalau misalkan bosmu lagi nggak enak hati, entah kamu bener, entah kamu salah, kena maki, dimaki lah. Nah, kita sebagai bawahan ya nggak bisa apa-apa, cuma ya Bu, ya Pak, ya terima lah. Ya kan, karena di mana-mana kan bos bisa milih bawahan, kita nggak bisa milih bos. Ya kan? Betul, betul. Betul kan? Oh, Nah, iya, iya. kemudian setelah itu aku ditawarin sama temanku. Kebetulan Iya. dia udah join di Manulife sih. Dia bilang, "Kok kamu kan lama di bank, kenapa nggak nyoba di Manulife? Ini loh ada program yang khusus buat ex-banker." Hmm. Dikenalin lah sama BM-ku sekarang, Cianda ini. Nah, waktu di interview sama Cianda ini, aku sempat jujur di dalam hati kecilku juga, wah, aku bisa nggak ya keluar dari zona nyamanku? Mampu nggak ya? Karena waktu itu kalau nggak salah itu Cianda tuh udah interview aku tuh November Oke. atau Oktober 2019 kok. Udah, ayo Vic, join, ayo Vic. Aku yang masih maju mundur. Jadi aku hampir tiap hari aku ditaruh sama C Anda. Ayo Vic, kapan kamu join? Aku bilang, iya C, sabar ya. Aku masih ya
ya ragu lah, Masih berpikir ya, masih Pak, ya? bimbang. Masih Iya, proses Mas. transisi ya? Iya, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak? Aku mampu nggak ya gabung di sini? No. Masih akhirnya akhirnya sudah melewati masa-masa itu. Nanti Oktober, November, Desember, Januari lah. Januari aku baru bilang sama C Anda, oke C, Victor coba ya gabung ke timnya JJ. Ya udah, akhirnya discuss, diterima di tim Surabaya Sukses dengan di mentoring sama C Anda. Ya puji Tuhan sampai sekarang sih so far sih so good, no problem sih, Bu Ferry. Nah, Pak Victor, dari sekian banyak bendera asuransi mungkin yang warna-warni, kenapa akhirnya Warna-warni. pilihnya ke hijau, Pak? Ke Manulife Hijau ya? nih, Pak? Ya. Ya, kan gini, kenapa aku milih ke Manulife? Karena kan kalau dari pengalaman bankerku kan banyak sih bank S yang dari berbagai macam bendera, entah itu merah, kuning, Ya. biru ya pernah kan ya. Terus kenapa aku discuss mau istilahnya aku nih balik kucing sih Bu Mary, karena aku dulu waktu awal pertengahan kuliah sempat join di Manulife, tapi waktu itu udah joinnya masih setengah-setengah lah, namanya juga anak kuliah, produksi nggak produksi ya udahlah, akhirnya ya terminate lah itu, udah ngilang kan. Kemudian aku balik lagi ke Manulife, karena apa? Manulife ini yang aku tahu itu salah satu perusahaan yang punya produk asuransinya ini lebih dari 10 jenis. Jadi kita kalau mau ke customer, satu produk kita, wah ini kurang cocok Fik, kita masih ada lagi pilihan opsi A, B, C, D mungkin sampai Z mungkin ya. Banyak pilihannya. Terus yang Menyesuaikan segmentasinya ya, Pak. Jadi iya, segmentasinya jadi semua ada. bahasa gampangnya itu tailor made lah. Jadi apa yang kamu mau kita punya, bukan Oke. bukan yang kayak bendera sebelah yang cuma terbatas sih, limited kan. Kalau kalau kita kan enggak. Jadi kan benar-benar kamu mau yang syariah, mau yang unit link, mau yang single premi, regular premi, kemudian mau yang apa kan banyak macamnya. Terus yang kemudian kenapa aku milih bendera hijau bukan bendera yang lain? Karena di bendera hijau ini yang bisa menjamin kesejahteraan para agennya. Di mana kita nanti kalau kita udah join di Manulife kita dapat dana pensiun, kemudian juga ada asuransi khusus yang buat agent itu yang Kesehatan ya, Pak? yang Ya, Kas. Ya. kesehatan. Yang itu aku tahu di bendera lain itu sama sekali nggak ada. Kalau emang kamu mau di bendera lain juga mungkin harus bayar sendiri dengan uang sendiri. Sementara kalau dari Manulife di provide semua, even sampai jangka panjang buat Yankes ya, dana pensiun ya, itu udah disiapin juga sama Manulife tuh ya. Hebatnya tuh ya gitu. Keren sih kalau aku bilang. Oke. Nah, Pak Victor, selanjutnya nih, kalau saya lihat konsistensi Pak Victor ini terlihat sekali sebentar. Saya coba share slide-nya. Nah, ini salah satu achievement yang Pak Victor punya. Jadi di bulan April closing 10.000 US dollar nih, Pak. Nih, Pak Victor statement-nya bagus banget, saya mau kutip. Ubah tantangan menjadi apa, Pak? Menjadi motivasi. Yes, Pak. Boleh cerita, Pak? Background-nya yang mungkin ketemu nasabahnya sulit, jadi challenge, tapi akhirnya Pak Victor bisa closing. Nah, jadi tantangan Pak Victor ubah motivasi. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, ini sedikit cerita sih. Mungkin perbedaan yang aku rasain sih dari banker ke agensi asuransi, mungkin kita untuk ketemu sama klien itu agak susah. Karena kalau kita bilang di banker, kita tinggal angkat telepon, bilang, Pak, Bu, ini Victor dari Bank ABCD, mau janjian ketemu, boleh ya? Mereka pasti kasih izin, karena kan udah terpercaya kan, oh berarti benar Victornya dari bank ini. Sedangkan kalau kita telepon, Pak, Bu, AI Susu, ini Victor dari Manulife. Wah, kenapa, Vic? Lu mau nawarin gua asuransi ya? Udah banyak gini-gini, bla bla bla. Berarti handling objeknya benar-benar banyak. Apalagi masa-masa pandemi ini, kita mau ketemu sama orang yang benar-benar berduit itu agak susah. Karena mereka kalau nggak ada keuntungan benefit buat mereka, mereka sebisa mungkin nggak mau bertemu dengan orang. Terus gimana solusinya? Ya aku cari berbagai macam akal lah. Entah itu aku dari pura-pura aku jualan makanan kayak atau apa. Jadi aku selalu berusaha membuat interaksi dengan nasabahku. Jadi begitu udah klik, aku langsung ke tempatnya mereka. Itu pun aku nggak langsung bilang Pak, Bu, Victor sekarang di ini ada gini-gini. Enggak. Jadi aku lebih aku gali dulu karena mostly nasabah yang berduit itu nggak semua punya asuransi sih. Jadi gini, meskipun mereka punya pun kadang mereka itu nggak ngerti. Dan kebanyakan kalau mereka beli di produk bank itu, apa katanya RM-nya. Jadi habis beli, tanda tangan, udah taruh di SDB gitu.
Jadi aku pernah nemuin salah satu nasabahku, dia punya polis itu hampir 30-an. Jadi aku rekap semua. Akhirnya ini salah satu nasabah biggestku yang di bulan Februari sih. Akhirnya aku nemuin celahnya. Ternyata CC ini udah prepare buat semua anak-anaknya, semua sudah prepare, tapi proteksi buat dirinya sendiri kurang. Jadi waktu aku jelasin itu, dia udah nggak pikir-pikir banyak. Oh ya, benar ya, Vic ya. Berarti selama ini aku beli-beli ini, aku nggak sadar apa ya benefit yang aku dapat. Akhirnya aku bantu, aku rekapin. Akhirnya dia beli MiFIP itu di Februari itu buat dana pensiunnya dia. Berarti tadi sebenarnya kalau saya boleh summary juga Pak, ada perbedaan ya ketika Pak Victor sebagai seorang banker mau ketemu nasabah, sama Pak Victor sebagai seorang agen asuransi mau ketemu nasabah nih. Ya, Jadi betul. beda sekali ya Pak formatnya. Beda. Tapi yang saya tangkap dari cerita Pak Victor bukan suatu hal yang tidak mungkin berarti ya Pak ya? Betul. Tergantung kita gimana ngelolanya sih. Karena kan kalau memang itu terlepas itu nasabah banku atau mungkin orang lain ya, tergantung kita cari kliknya di mana lah. Baik. Jadi kembali lagi ke personalnya ya, mengubah si challenge tadi jadi motivasi ya Pak. Nah, saya coba review ya Pak. Ini salah satu pencapaian yang Pak Victor dapat dari awal tahun. Ini saya nggak tampilin semua, saya coba ambil dari sisi production dan dari sisi rekrut. Karena Pak Victor ini kan tentu seorang leader, jadi ada sisi rekrut yang Pak Victor harus lakukan. Nah, saat ini Pak, menjalankan dua model seperti ini, produksi jalan, rekrut juga jalan. Bagaimana nih Pak? Kalau aku pribadi sih punya trik seperti ini ya, Bu Mary. Aku setiap kali aku ketemu orang, aku meet up, aku approach mereka. Pertama yang aku tawarin pasti produk. Kalau mereka udah nolak untuk beli produkku, mungkin bukan mereka nolak untuk beli sekarang, bisa juga nanti belinya nanti. Aku offering ke mereka, kalau memang lu nggak mau beli produkku, kenapa lu nggak join sama aku di bisnis ini? Jadi setidaknya aku nggak pulang dengan tangan kosong gitu loh. Jadi ditawarinnya keduanya ya Pak? Ya, dua-duanya. Antara itu produk ataupun kamu ikut jadi bisnisku yang di timku juga gitu. Oke. Ini saya sempat lihat ini adalah kalimat yang Pak Victor pernah sampaikan nih Pak. Ya. Ya, jadi kalau di masa pandemi Pak Victor sempat bilang ya tadi sulit ketemu, tapi bukan tidak mungkin. Nah, saya mau kutip, kalau tadi kita sudah bicara tentang produksi, sekarang saya mau kutip yang rekrut nih Pak. Pak Victor pernah sampaikan kalimat ini. Mungkin Pak Victor yang bisa tekankan lagi ke Bapak Ibu yang bergabung di hari ini mengenai rekrut. Kalau masalah rekrut itu kita kan ya benar yang seperti yang pernah kita bahas ya, Bu Mary ya. Kita nggak akan pernah tahu kita nemu berliannya itu di mana. Jadi kalau aku punya prinsip sih rekrut sebanyak mungkin yang kamu bisa sih. Kemudian aku lebih suka orang yang punya kemauan dan komitmen. Kan masalah product knowledge semua bisa dipelajarin lah. Kuncinya kan cuma dua itu, kemauan sama komitmen itu aja sih, Bu Mary. Kalau aku bilang. Yes, Pak. Nah, Pak Victor ini bergabung di Manulife bersama program Next ya, Pak ya? Ya. Nah, kira-kira nih Pak, kenapa Pak Victor akhirnya bergabung bersama program Next? Dan so far, selama kurang lebih 8 bulan berarti ya Pak, dari Januari? Iya, dari Januari. 8 jalan apa yang Pak Victor rasakan selama bergabung di program Next-nya Manulife? Program Next ini benar-benar membantu ya, Bu Mary ya. Karena kan ada kayak training 90 days itu. Dimana kita belajar, selain belajar produk, kita belajar gimana cara handling objection, gimana kita after sales service-nya kita juga diajarin. Kemudian kalau di Next ini, pattern karirnya itu jelas. Jadi kalau kita misalkan join awalnya di FA Next ya, FA Next kita achieve, kita bisa promote langsung ke UM. Dari UM kita bisa naik lagi ke PM. Jadi jalur apa karirnya itu jelas gitu loh, Bu Mary. Kemudian juga ada bonus yang dari allowance-nya juga itu. Nah, apakah hal-hal ini juga yang Pak Victor ceritakan ketika Pak Victor merekrut teman-teman lainnya untuk bergabung di Manulife? Ya, pasti itu. Aku jelasin kamu mau nggak join di bisnisku? Memang bukan bisnis yang mudah, tapi bukan bisnis yang nggak mungkin juga. Tergantung dari mindset kamu gimana, kan? Kalau emang kamu mau, ayo aku bimbing, kita belajar sama-sama juga, karena juga aku bukan agent yang udah senior juga, aku juga masih perlu banyak belajar, terutama di timnya C Anda di Surabaya Sukses, aku juga perlu belajar. Kalau emang kamu mau, ayo kita sama-sama belajar. Itu sih, aku cuma cari orang yang berkomitmen sama berkemauan lah. Yes,
komitmen dan kemauan ya, Pak. Ya, Nah, di program Next ini juga kan kita melihat komitmen setiap bulan yang kita lihat dari performance-nya. Nah, Pak Victor juga menunjukkan konsistensi setiap bulannya, Pak, untuk bisa achieve dari setiap target yang diberikan. Nah, kira-kira Pak, yang bisa Pak Victor sharing ke teman-teman yang hari ini gabung, mungkin yang masih ragu atau yang masih galau, Pak Victor bisa sharing mengenai konsistensi yang Pak Victor miliki saat ini tuh dari mana sih asalnya gitu loh, Pak, sampai akhirnya perform gitu, Pak. mungkin mungkin banyak yang berpikiran gini ya, Bu Meriam, ya mungkin tuh Pak Victor kan udah ex-banker, dia punya database banyak, bla 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 bla. Oke, memang benar saya punya bank datanya memang banyak, tapi ya kembali lagi yang pernah saya bahas kan, untuk bertemu di masa pandemi ini juga enggak mudah gitu loh. Jadi mungkin saranku buat Bapak Ibu yang mau join di Next, kalau memang merasa mungkin bank datanya kurang, kita bisa belajar dari ring satu kita. Terlepas itu dari keluarga atau mungkin kalau Bapak Ibu punya komunitas kayak olahraga seperti sepeda atau lari, kita bisa mulai belajar branding diri kita sebagai agentnya Manulife di sana. Jadi kemudian saya juga punya saran lagi, kalau misalkan kita bertemu dengan orang, kita jangan langsung hard selling. Karena tidak semua orang itu suka dengan cara itu. Yang ada malah nanti kita dijauhin, wah Victor ini kalau mau ketemu aku cuma ada maunya suruh beli polis gini. Jangan gitu loh. Kita lebih, kalau aku boleh kasih saran, lebih menekankan ke pendekatan kita harus benar-benar halus sih gitu. Memang itu takes time. Tapi percayalah sama aku sih, itu bakalan berbuah manis pada saat itu waktunya sih gitu. Daripada kalian memaksakan diri untuk hard selling, nanti ada kesan agentnya Manulife ini kok cara jualnya kok gini ya, kok maksa gini. Lebih baik kita membranding diri kita sebagai agent yang qualified. Selain itu kita juga harus memperkuat dengan produk knowledge kita sih. Itu sih, Nah, Bu ya, Mary. ini adalah salah satu yang diajarkan di dalam program Next ya, Pak, untuk Iya, personal betul. Banyak branding, sekali. grooming, dan Grooming, iya, produk-produknya betul. ya. Iya. Siap, Pak. Nah, Pak, kita mungkin sudah hampir di sesi akhir. Ini adalah quote yang saya kutip dari Pak Victor. Mungkin Pak Victor bisa cerita ke teman-teman semua sebelum kita closing sesi satunya tentang quotes yang Pak Victor ingin sampaikan ke Bapak Ibu yang bergabung hari ini. Ya, intinya gini sih, kalau dari quotesku ini kita harus berpikiran positif sih. Di masa apapun, terlepas dari kondisi kita gimana, entah itu down sih down boleh, tapi jangan yang harus kalau misalnya kita ditolak sama calon klien langsung kita wah aku nggak bisa ya gini. Janganlah, kita harus punya pemikiran positif karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Jadi kalau kita sering berpikir yang jelek-jelek ya otomatis auranya nanti kita tuh pasti beda lah. Auranya pasti beda dan jangan pernah kita punya pemikiran kita iri dengan pencapaian agent lain. Wah orang itu hebat ya, aku kok gini. Jangan pernah lah. Selalu percaya akan potensi yang ada di dalam diri kalian dan selalu berpikiran positif dan semoga itu bisa Baik. membantu sih. Iya, Jadi apa yang diucapkan itu adalah doa ya, Pak. Jadi iya mari yuk betul. ucapkan kita gabung ke Manulife dan sukses sama-sama dengan Manulife gitu ya, Pak. Amin. Jadi Siap, andalan Pak. bersama Manulife. Berarti